Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dava Musyafa dari Rombel PPLG 104. Di sini saya akan memaparkan terkait proyek ATS saya. Pertama, ada syarat dari proyek yang saya kerjakan. Yang pertama, sudah mengerjakan sesuai dengan nomor proyek. Kebetulan saya di sini mendapatkan proyek nomor 1, yang dimana proyek nomor 1 ini membuat sebuah program yang dapat menghitung luas segitiga atau persegi panjang. Yang kedua, membuat flowchart. Di sini saya sudah membuat flowchart ya. Mulai kemudian pilih nih, mau pilih segitiga. Kalau misalnya iya, bakal ketampil halaman luas segitiga. Kalau enggak, bakal tertampil halaman luas persegi panjang. Nah, kemudian di sini akan dimintai sebuah input yaitu alas dan tinggi. Kemudian akan melakukan sebuah pengecekan. Apakah input sama dengan 0 atau input ini kurang sama dengan 0? Jika iya, akan keluar pesan validasi input dan kembali ke masukkan input alas dan tinggi. Jika tidak, maka akan menjalankan sebuah proses alas dikali tinggi dibagi 2 sama dengan luas. Kemudian akan keluar sebuah output. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini saya sudah menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini. Kemudian menggunakan form dan input. Di sini saya juga telah menggunakan tag form dan juga tag input. Kemudian di poin yang kelima, menggunakan metode untuk mengirim data. Oke, di sini di form saya menggunakan metode post ya. Jadi metode post ini biasa digunakan untuk mengirim inputan user gitu. Kayak misalnya login form juga bisa menggunakan form dengan metode post. Kemudian program berjalan dengan baik. Oke, di sini programnya sudah berjalan dengan baik. Bisa kita pilih segitiga atau persegi panjang boleh. Kita masukin nih nilai panjangnya. Misal 8 dan juga nilai lebarnya 7. Kita kirim dan keluar sebuah output. Kemudian styling dengan CSS dan Bootstrap. Di sini saya menggunakan keduanya, yaitu menggunakan Bootstrap dan juga CSS native. Kalau Bootstrap saya taruh nama di dalam kelas yang mau saya styling. Misalnya ini width-nya 75 dan juga ini margin top-nya 4, margin bottom-nya 3, dan ini CSS native-nya untuk mengatur responsif. Kemudian responsif. Oke, jadi web saya ini sudah responsif. Oke. Jadi seperti itulah gambaran kalau misalnya web saya dibuka di HP atau di tablet gitu. Ini tampilan desktopnya seperti ini. Oke, langsung kita jelasin di sintaksi PHP-nya. Di sini ada include, yang dimana include ini itu untuk memasukkan semua yang ada di header sini. Jadi tampilan di header akan masuk di indeks PHP. Kemudian ini, jika ada di linknya ID page, jadi index.php ID page. Nah, kalau misalnya ada, dia akan mengecek nih, kalau misalnya dia segitiga, value-nya segitiga,
segitiga, maka akan tertampilkan yang ada di halaman segitiga PHP. Kalau misalnya klik button yang persegi panjang, maka dia akan menampilkan semua pokoknya tampilan yang ada di sini tuh bakal ketampil juga di indeks PHP gitu. Kemudian di sini ada persegi panjang dan juga segitiga. Sebenarnya sama aja sih untuk sintaksi PHP-nya gitu. Cuman beda di rumusnya aja. Jadi di sini jika $_server ini kita ambil fieldnya request method sama dengan post, maka akan menjalankan sebuah menjalankan ini kode yang ini. Kemudian di sini ada pengecekan lagi gitu, pengkondisian lagi. Jika $post kita ambil field panjang sama dengan 0, atau $post lebar sama dengan 0, atau $post panjang kurang dari sama dengan 0, atau $post lebar kurang dari sama dengan 0, maka outputnya akan tertampilkan ini, error message. Nah, kalau misalnya semua ini kalau misalnya ini tidak true gitu, false, maka akan menjalankan kondisi yang lain, yaitu ini. Kita ambil $panjang sama dengan $post, kita ambil field panjang, dan juga $lebar kita ambil dari $post, kita ambil fieldnya lebar. Dan kemudian ini adalah rumus menghitung luas persegi panjang, dan dimana akan mengeluarkan sebuah output, yaitu ini, persegi panjang. Kalau misalnya user tidak menginputkan sebuah nilai, akan terdapat validasi input, dan juga kalau misalnya nilainya 0, sama juga akan mengeluarkan pesan validasi input. Dan jika nilainya kurang dari 0, maka akan tertampilkan juga pesan validasi input. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.